Kita ke berita pertama, Saudara. Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus kerangkeng maut milik Jana, sapaan akrab Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Tersangka yang pertama kali disuruh mengulang adegan yakni adalah Terang Sembiring. Terang tampak mengenakan baju tahanan berwarna merah. Saat melakukan rekonstruksi pada adegan ke-7, penyidik menyebut apabila Terang menyiksa tahanan menggunakan selang sepanjang 30 cm. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Freddy. Iya baik Firda dan juga pemirsa. Jadi kemarin itu Polda Sumut melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia di Polda Sumut. Nah, tersangka pertama yang disuruh melakukan rekonstruksi adalah Terang Sembiring, di mana dia ini merupakan kalapas, ya istilahnya yang mereka pakai itu kalapas. Nah, di situ terbongkar bahwa Terang ini merupakan tersangka yang paling banyak perannya menyiksa para tahanan. Nah, dia itu disebut setiap hari rutin melakukan penyiksaan terhadap para tahanan yang disebut sebagai pecandu narkoba itu menggunakan selang sepanjang 30 cm. Jadi setiap hari tahanan itu yang baru masuk itu disiksa setiap hari paling tidak 20 kali cambukan dan beberapa pukulan juga. Bahkan hingga menyebabkan tahanan itu meninggal dunia. Sementara yang paling menjadi sorotan adalah anak kandung Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin ketika rekonstruksi. Di situ dia melakukan adegan bahwa dia juga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Saryanto Ginting hingga tewas juga di situ. Nah, jadi si Dewa Perangin-angin ini melakukan penyiksaan berupa menyuruh tahanan itu bergelantungan di jeruji besi, lalu dia menyuruh rekannya untuk membakar sebuah plastik, lalu cairan dari bakaran itu diteteskan ke tangan Saryanto Ginting dan kakinya. Kemudian tak itu saja, Dewa juga memerintahkan Rajes atau orang suruhannya yang ada di situ itu untuk menutup mata Saryanto Ginting menggunakan lakban dan juga tangannya. Kemudian di situ juga terjadi penyiksaan. Nah, setelah dilakban, Saryanto Ginting itu disuruh diceburkan ke kolam ikan yang ada di depan kerangkeng itu. Di kolam ikan inilah si Saryanto Ginting ini tewas. Begitu. Dan menurut polisi juga si Dewa ini melakukan penyiksaan menggunakan balok, sementara si Rajes itu menggunakan selang sepanjang 30 cm sambil mencambuk punggung daripada Saryanto. Sejauh ini korban tewas itu ada 4, namun yang dibongkar kuburannya itu baru 3 karena satu korban lainnya itu keluarganya menolak untuk dibongkar gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Freddy dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum tersangka Sengap Surbakti dan juga Kombes Hadi Wahyu di Kabid Humas Polda Sumut. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi untuk rekonstruksi kita belum masuk ke sana. Habis istirahat ini kita akan masuk ke sana. Ada beberapa, sampai saat ini sudah ada reka adegan 24. Dari 24 ini sebagian itu tidak ada di BAP dan ditolak. Lalu sebagiannya lagi dia katakan lupa karena memang peristiwa sudah lama. Nah, ada hal-hal yang tidak ada di BAP tidak pernah dipertanyakan, tapi coba direka ulang di sini dan itu dia tolak, tidak pernah ada. Jadi sampai saat ini belum masuk kepada persoalan bedul yang meninggal di tahun 2019. Itu bisa dijelaskan. Ini hari ada berapa yang dihadirkan? 8-8-nya dihadirkan. Apakah waktunya cukup? Kita lihat nanti. Ini baru satu tersangka yang TPPU rekanya baru masuk ke reka ke-24 yang diperkirakan di sini sampai 33 reka adegan nantinya. Termasuk tersangka Dewa Perangin-angin juga dihadirkan hari ini. Oh iya, semuanya ada. Untuk Terang 33, baru berjalan 24. Masih sisa 9 adegan lagi. Itu seluruhnya Pak?
Kita nggak tahu, saya belum dapat semuanya, ini kan masih per tersangka. ya. Ya. Pak, bisa jelaskan poin apa yang ditolak? Ya, rekonstruksi hari ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 19.00 yang dimulai dari jam 11 tadi siang ya. Ada 68 adegan yang direkonstruksikan semuanya oleh tersangka 8 orang, kemudian saksi ada 6 orang yang dihadirkan oleh LPSK, kemudian 11 orang yang dihadirkan oleh penyidik di Treskrimum. Reka adegan atau rekonstruksi itu kan untuk melihat kesesuaian keterangan yang sudah diberikan oleh tersangka, saksi ataupun korban yang lainnya yang sudah dituangkan ke dalam berita acara. Dalam rekonstruksi ini pun juga sekaligus memenuhi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, dan tentu dalam rekonstruksi tadi pun juga dihadirkan atau hadir teman-teman dari Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga tadi ada dari LPSK juga ikut menyaksikan proses rekonstruksi, karena bertepatan dengan rekonstruksi hari ini LPSK itu menghitung restitusi terhadap kerugian-kerugian korban yang ada dalam peristiwa itu. Jadi LPSK hadir sekaligus menyaksikan rekonstruksi dan melakukan penghitungan restitusi yang difasilitasi oleh Polda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.